Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Apa yang sedang terjadi? Baik Mohe Daoren dan Linghua Daoren mengerutkan kening, dipenuhi keraguan. Zhang Kun tampak cukup santai. Melihat monyet liar pengindera roh menunjuk langsung ke sungai darah yang mengalir deras, ia berkata, Hua Wanru, hitunglah sungai darah ini. Mendengar perintah itu, ekspresi Hua Wanru tetap tidak berubah. Kilatan tajam melintas di wajahnya yang dingin, saat ia mulai melantunkan mantra sambil membentuk isyarat tangan. Dari penutup roh surgawinya, cahaya keemasan bersinar, menghilang dalam sekejap seperti asap. Seolah mendapatkan jawaban, Hua Wanru dengan tenang berkata, sungai darah tidak menimbulkan bahaya, dan dalam arti sempit, dapat dikatakan. Saat dia berbicara, suara Hua Wanru perlahan menghilang. Orang-orang dari Istana Shaoyang tidak tahu apa yang dikatakan Hua Wanru. Mereka hanya melihat ketika Hua Wanru berhenti bicara, Zhang Kun tertawa terbahak-bahak, kekuatan sucinya berputar di tangannya, langsung menuju sungai darah. Bangun! Zhang Kun tertawa keras, dan seluruh sungai darah mulai berputar dan melayang di bawah kendalinya. Mengembun, kekuatan ilahi Zhang Kun yang tak terbatas membuatnya sangat mudah untuk mengendalikan sungai darah. Di bawah kendalinya, sungai itu mulai menyatu secara perlahan. Akhirnya, sungai darah pun sepenuhnya mengembun menjadi manik berwarna merah darah. Manik darah ini, yang tampaknya meneteskan darah, merupakan artefak dewa yang sangat mengerikan jika diamati lebih dekat. Sungai darah di sekitarnya kini kosong, telah sepenuhnya diubah menjadi manik-manik ini. Melihat hal ini, orang-orang dari Istana Shaoyang tidak dapat menahan perasaan gelisah. Pantas saja monyet liar pengindera roh menargetkan sungai darah ini. Ternyata tujuan sebenarnya adalah manik darah ini. Yang Chen tercengang, merasa semakin takjub dengan kekuatan jalan perhitungan. Bahkan orang-orang dari Istana Shaoyang yang memiliki monyet liar penginderaan roh tampaknya telah kalah karenanya. Mohe Daoren dan Linghua Daoren berkata dengan sungguh-sungguh, kami sudah lama mendengar bahwa Sekte Taiyi telah menerima dua murid inti, Zhang Xuelian dan Hua Wanru, keduanya adalah murid pilihan yang unggul dalam jalan perhitungan. Kami tidak menyangka akan bertemu Hua Wanru hari ini, dan dia sudah sangat kuat. Sekarang, bahkan mereka dapat melihatnya dengan jelas. Mungkin apa yang disebut mantra sekte mendalam itu adalah pernyataan palsu yang dibuat oleh Zhang Kun. Orang yang sebenarnya tahu tentang harta karun di sini seharusnya Hua Wanru. Ketika Hua Wanru mendengar keduanya menyebutkan bahwa dirinya lebih rendah daripada Zhang Xuelian, wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi sedikit kesan garang terpancar di wajahnya. Yang Chen juga sudah menyadarinya. Pantas saja Hua Wanru bisa mengikuti para petinggi Sekte Taiyi ke tempat ini, ia hampir lupa betapa kuatnya Hua Wanru dalam hal perhitungan. Dia tidak tahu apakah Hua Wanru merasakan kehadirannya. Kalau tidak, meskipun dia bersembunyi dengan baik, yang dibutuhkan Hua Wanru hanyalah perhitungan cepat, dan dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Saat itu, Zhang Kun memegang manik darah, wajahnya penuh kegembiraan. Hahaha, kami membuatmu malu. Siapapun yang mendapatkan harta ini lebih dulu akan memilikinya. Kalian berdua tidak keberatan, kan? Manik darah ini seharusnya artefak ilahi tingkat tinggi, kan? Tanya Mohe Daoren. Zhang Kun mengangguk, ya, itu memang artefak ilahi tingkat tinggi. Mohe Daoren dan Linghua Daoren bertukar pandang, mendesah, dan tampak agak kecewa, tidak menunjukkan niat untuk memperebutkan barang itu lebih jauh. Lagi pula, itu bukanlah alat ilahi tertinggi, jadi meskipun mereka sangat menginginkannya, tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk itu. Melihat reaksi mereka, Zhang Kun tahu mereka sudah menyerah. Ia tertawa terbahak-bahak, tanpa berniat menambah masalah. Ia memutuskan untuk pergi bersama rombongan itu. Dalam hatinya, ia mencibir sekelompok orang dari Istana Shaoyang. Apa mereka pikir mereka bisa bersaing dengan Sekte Taiyi? Jika bukan karena pentingnya harta ini, dia mungkin tergoda untuk menguji kekuatannya hari ini. Namun sekarang, lebih baik dia pergi bersama rakyatnya terlebih dahulu. Tepat ketika orang-orang Sekte Taiyi bersiap untuk pergi dengan megah, hati Yang Chen menegang, tak menyangka semuanya akan berakhir begitu cepat. Ia mulai mempertimbangkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini, karena ia mungkin akan ketahuan jika bertemu Zhang Kun dan yang lainnya dalam perjalanan pulang nanti. Tepat saat dia sedang khawatir, tiba-tiba terjadi perubahan mendadak. Tidak seorang pun menduga Mohe Daoren dan Linghua Daoren akan menyerang Sekte Taiyi dalam sekejap. Ketika mereka berdua bergerak, sebuah cambuk besar yang bersinar keluar dalam radius yang luas, meliputi area yang sangat luas dan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Hanya Zhang Kun yang bereaksi tepat waktu, menarik kembali beberapa pengikut dan tetua Sekte Taiyi dengan cepat. Namun yang lainnya tidak seberuntung itu. Tubuh mereka terbelah dua saat dicambuk, bahkan salah satu yang kuat dari periode pencerahan akhir pun tewas di tempat tanpa sempat melawan. Yang Chen tercengang. Apa? Dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut.
Baik Linghua Daoren maupun Mohe Daoren hanya berada di tahap tengah pemahaman Dao, dan meskipun keduanya dapat bekerja sama untuk menunjukkan kekuatan bertarung puncak melalui pemahaman diam-diam mereka, itu tidak berarti mereka dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator alam pencerahan, terutama selama periode pencerahan akhir. Adapun para pengikut alam dewa sejati, tak perlu dikatakan lagi, mereka musnah dalam sekejap. Hua Wanru cukup beruntung karena, sebagai wanita terpilih yang dapat merasakan bahaya, ia telah berdiri di samping Zhang Kun sebelumnya dan dengan demikian berhasil lolos dari malapetaka. Saat itu, wajah Zhang Kun berubah dingin, dan ia berkata dengan nada dingin, Mohe Daoren, Linghua Daoren, aku tahu kalian berdua punya niat buruk sejak awal, jadi aku waspada. Aku tidak menyangka kalian berdua berani menyerang sekte Tai kami. Kalian pasti sudah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul. Setelah ini, apakah Istana Shaoyangmu masih ingin tetap eksis? Istana Shaoyang, dibandingkan dengan Sekte Tai yang luas, memang tak berarti apa-apa seperti semut. Secara logika, orang-orang Istana Shaoyang seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, baik Daoren Linghua maupun Daoren Mohe tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Sebaliknya, mereka menjilati bibir mereka. Saudara Zhang Kun, Mohe Daoren menjilat bibirnya dan terkekeh sinis, meskipun kami cukup takut dengan ancamanmu, sungguh disayangkan penilaianmu kurang tepat. Karena kau masih belum mengerti, izinkan kami menunjukkan identitas kami yang sebenarnya. Dengan itu, aura mereka berubah drastis, begitu pula Linghua Daoren. Daerah di sekitar mereka dipenuhi ki hantu, membuatnya tampak menyeramkan seolah-olah mereka adalah mayat berjalan. Akibat transformasi mereka, lingkungan di sekitar mereka dipenuhi keheningan yang mematikan. Anggota Sekte Hantu Jahat, pikir Yang Chen. Seluruh istana Shaoyang sebenarnya dikuasai oleh Sekte Hantu Jahat. Zhang Kun tentu saja melihatnya juga dan berseru dengan marah, Sekte Hantu Jahat. Itu kau. Sebagai salah satu dari dua kekuatan jahat utama di 12 negara, yang pertama adalah Sekte Hantu Jahat, yang kedua adalah Gerbang Api Penyucian. Hehe, saudara Zhang Kun, mengenali kami hanya membuktikan bahwa Sekte Hantu Jahat kami, meskipun telah tertidur selama bertahun-tahun, belum sepenuhnya dilupakan, Linghua Daoren tertawa menyeramkan. Suara Zhang Kun yang dingin terdengar, Sekte Hantu Jahat, selama bertahun-tahun ini, Sekte Tai kami sangat toleran, menyediakan lingkungan hidup dan pengembangan yang memadai bagi kalian. Sepertinya itu tidak cukup untuk menahan ambisi kalian. Setelah bertahun-tahun, sepertinya kalian menjadi tidak terkendali lagi, ya. Sudah diketahui umum bahwa di antara 12 negara bagian, dua pembudidaya jahat Gerbang Api Penyucian dan Sekte Hantu Ganas adalah yang paling terkenal, sementara Sekte Hantu Ganas relatif rendah hati. Akibatnya, Gerbang Api Penyucian sering menjadi incaran kekuatan-kekuatan saleh seperti Sekte Tai, sementara Sekte Hantu Ganas lebih licik. Karena tindakan mereka yang tidak mencolok, mereka bahkan memiliki hubungan dengan berbagai sekte saleh. Selama Sekte Hantu Ganas tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai, tidak ada satupun sekte yang saleh yang akan menganggap mereka serius dan akan menutup mata untuk menghindari kerusuhan lebih lanjut. Meskipun semua sekte tampaknya bersahabat dengan Sekte Hantu Ganas, semua orang tahu bahwa Sekte Hantu Ganas adalah serigala tak tahu terima kasih yang tak terjinakkan. Mereka selalu waspada terhadap Sekte Hantu Ganas yang melakukan hal-hal keterlaluan. Sekte Tai tidak terkecuali, mereka telah menanam mata-mata di dalam Sekte Hantu Ganas sejak lama. Segala sesuatunya ternyata sesuai dugaan mereka. Akan tetapi, situasinya sungguh berbeda, karena semua kekuatan tidak pernah menduga bahwa anggota Sekte Hantu Ganas akan menyusup ke Istana Shaoyang dan datang jauh-jauh ke suatu tempat seperti negeri Dongeng Giok, tempat berkumpulnya para petinggi dari berbagai sekte. Yang Chen juga diam-diam terkejut dengan perubahan situasi. Dia selalu tahu bahwa Sekte Hantu Ganas bukanlah sekte yang stabil, karena kekuatan ini telah melakukan banyak hal jahat secara rahasia. Zhang Kun kini terkejut sekaligus marah, mengancam mereka dengan kata-katanya. Akan tetapi, karena kelompok anggota Sekte Hantu Ganas ini telah datang ke sini, mereka tidak akan lengah. Khususnya, Linghua Daoren dan Mohe Daoren telah merencanakan perebutan yang kuat. Mereka tertawa dingin dan berkata, Saudara Zhang Kun, kau bukan anak kecil lagi, jadi kenapa repot-repot bicara omong kosong? Hari ini, kami akan menahanmu di sini dan tidak akan membiarkan siapapun pergi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa kami dari Sekte Hantu Ganas? Siapa yang tahu apa yang dilakukan anggota Sekte Hantu Ganas di sini hari ini? Kau seharusnya tahu bahwa tempat ini jauh di bawah tanah, dan juga merupakan kedalaman alam rahasia. Kau bahkan tidak bisa mengirimkan suara ke dunia luar. Jika itu adalah lingkungan bawah tanah yang normal, para pakar alam pencerahan ini masih dapat meminta bala bantuan. Namun, lingkungan alam rahasia sangat berbeda dari dunia luar. Zhang Kun merasa merinding, tetapi segera berkata dengan suara berat, hahaha, bercanda. Apa kalian berdua tidak tahu situasinya? Seharusnya kalian berdua yang panik. Sebagai Raja Dao, akan mudah bagiku untuk membunuh kalian berdua. Sekarang dia sudah kembali tenang, tidak tahu mengapa dia begitu takut sekarang.
Belum lagi dia sudah mencapai tingkat Raja Dao, bahkan tingkat kultivasinya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kedua petarung alam pencerahan tingkat menengah ini. Namun, Linghua Daoren dan Mohe Daoren tidak merasa takut dengan ancaman Zhang Kun, tetapi malah mulai tertawa lebih aneh lagi. Kamu, Zhang Kun merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat yang sama, ki hantu di belakang Linghua Daoren dan Mohe Daoren tumbuh lebih padat, dan kemudian dewa hantu besar terbentuk di belakang mereka. Kerasukan. Mata Zhang Kun yang berpengalaman langsung mengenali apa yang sedang terjadi. Sekte-sekte yang saling memiliki seni tahu mereka sendiri, dan Request Immortal Possession adalah teknik rahasia yang luar biasa di antara mereka. Teknik ini dapat menyalurkan kekuatan orang lain untuk sementara ke dalam tubuh seseorang, mengerahkan kekuatan tempur yang jauh melampaui kekuatannya sendiri. Dan yang paling jago dari Sekte Hantu Ganas adalah memanggil hantu untuk merasuki mereka. Sekte Hantu Ganas sangat ahli dalam memanipulasi dendam, mengolah dewa hantu, lalu menawarkan diri untuk disempurnakan oleh dewa hantu dan makhluk jahat. Meskipun metode kultivasi ini kejam dan berbahaya, metode ini menjadi menakutkan setelah hantu dipanggil. Kedua orang ini tampaknya hanya berada di tahap tengah pencerahan, tetapi dewa hantu yang mereka panggil tidak sesederhana itu. Ledakan, raungan. Melihat kedua ahli Tao itu sekarang, jasad mereka tak terlihat. Yang terlihat hanyalah kerangka manusia tombak raksasa dan mayat perempuan kurus kecil. Mayat perempuan itu adalah Linghua Daoren yang tadi, dan prajurit kerangka itu adalah Mohe Daoren. Sekarang, dengan transformasi ini, kekuatan dan ki mereka berdua secara mengejutkan telah mencapai kesempurnaan agung alam pencerahan, dan mereka berdua memiliki kekuatan di tingkat Raja Dao. Niat Daonya sungguh kuat dan mengerikan. Zhang Kun, sekarang, apakah Raja Daomu masih bisa membunuh kita? Wanita mayat yang diubah oleh Daoren Linghua mencibir dengan senyum hantu. Melihat hal ini, Zhang Kun merasakan hawa dingin di punggungnya dan berteriak, kalian pergi duluan, dan panggil bala bantuan. Mau pergi? Tidak ada jalan keluar. Mohe Daoren meraung, dan para kultivator Sekte Taiyi yang baru saja tewas bangkit satu demi satu, berubah menjadi prajurit kerangka, dan menghalangi jalan beberapa orang. Beberapa prajurit kerangka lainnya langsung memblokir pintu keluar lorong, menyebabkan Yang Chen sedikit terkejut. Karena bahkan rute pelariannya telah ditutup. Ups, pikir Yang Chen getir. Tepat saat dia menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin pergi, tidak ingin memperkeruh keadaan lagi, rute pelariannya telah ditutup. Bersikap sopan terhadap kekuatan lain, mereka mungkin menunjukkan rasa hormat kepada kedua makhluk surgawi itu dan membiarkannya tanpa cedera, tetapi Sekte Hantu Jahat berbeda. Mereka bahkan berani menghadapi Raja Dao dari Sekte Taiyi, bagaimana mungkin mereka peduli padanya? Yang Chen tahu bahwa ia harus tetap tenang sekarang. Sambil menahan napas, ia menyembunyikan kinya dan mulai mengamati situasi dengan tenang. Hasilnya belum mencapai yang terburuk, dan Sekte Taiyi juga tidak menemui jalan buntu. Zhang Kun meraung marah, Sekte Hantu Ganas, kau pikir kau bisa menyingkirkan kursi ini begitu saja, hah? Karena kau ingin menutup jalan, baiklah, hari ini kita selesaikan saja urusan hidup dan mati sebelum pergi. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Dengan gerakan cepat, ia memancarkan aura yang mengesankan, dan jejak emas muncul dari segala arah. Wilayah Raja Perang. Linghua Daoren terkekeh, aku sudah lama mendengar bahwa niat Dao perangmu, Zhang Kun, sangat dalam dan tak terduga. Wilayah ini sungguh kuat. Berada di wilayahmu, bahkan tubuh tua sepertiku pun gemetar ketakutan. Katanya dia gemetar, dan memang tubuh mayatnya benar-benar gemetar. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi serangan berikutnya karena dia menghilang dari tempat itu seperti kilatan petir dan cakarnya tanpa ampun menyerang Zhang Kun. Apa, domain jenderal pertempuranku tidak bisa menaklukkanmu? Zhang Kun terkejut, dan langsung menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan satu tamparan, sebuah gunung besar muncul, berjatuhan bagai bubuk, melambangkan penguasaannya terhadap niat Dao perang. Ketika pertempuran itu terjadi, ia langsung mengenai mayat wanita itu, memberikan efek yang bagus, menyebabkan mayat wanita itu terjepit oleh berat gunung emas, tidak dapat bergerak. Namun Mohe Daoren juga tidak tinggal diam. Saat itu, ia menyerang dari samping, berubah menjadi prajurit kerangka dengan tombak panjang di tangan. Tombak raksasa itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Saat diayunkan, ki roh langit dan bumi di sekitarnya terserap seluruhnya. Kemudian, diiringi suara ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan lapisan kebencian, tombak panjang itu menyerang Zhang Kun. Zhang Kun, biarkan kursi ini melihat niat bertarungmu, dan lihat apakah Dao perangmu kuat, atau dendam orang tua itu kuat, hahaha. Mohe Daoren tertawa terbahak. Zhang Kun tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Mayat wanita tingkat Raja Dao saja sudah cukup baginya untuk dihadapi, belum lagi sekarang ada lawan kuat lain di tingkat yang sama. Dia tidak punya waktu untuk menekan mayat perempuan itu. Dia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi manusia tombak kerangka yang tiba-tiba muncul. Dia mengulurkan telapak tangannya lagi, dipenuhi dengan niat Dao dari seluruh tubuhnya.
Telapak tangan suci pertempuran. Telapak tangan emas, yang terpisah dari tubuh Zhang Kun, adalah telapak tangan transenden yang sepenuhnya berevolusi dari niat Dao-nya. Telapak tangan ini adalah kekuatan sejati Zhang Kun. Telapak tangan ini bertabrakan langsung dengan tombak penuh kebencian dari si manusia tombak kerangka. Wajah Taois Mohen berubah. Saat tombaknya mengenai telapak suci, aura hitam meletus dengan kecepatan luar biasa cepat. Kemudian, senyumnya yang menyeramkan menjadi lebih jelas, menyebabkan siapapun yang melihatnya bergidik ketakutan. Hua Wanru merasakan ada sesuatu yang salah dan berteriak, "Paman Zhang Kun, cepat mundur." Zhang Kun tahu Hua Wanru tidak akan menipunya. Kesimpulannya pasti dibuat setelah pertimbangan yang matang. Ia pun segera mundur. Namun, langkah mundurnya terlambat. Tepat saat ia mulai mundur, ia merasa telapak tangannya seperti dirasuki oleh hantu ganas, mencabik-cabik dan menggigit dagingnya. Ah! Tubuh Zhang Kun mengejang saat lengannya mengeluarkan asap hitam. Yang membuatnya ngeri, asap itu perlahan membusuk. Melihat ini, Zhang Kun tertegun ngeri. Telapak tangan suci yang dilemparnya langsung tertusuk oleh tombak kerangka itu. Pendeta Tao Mohen telah menghancurkan niat Dao perang Zhang Kun. Niat Dao bisa mengalami masa-masa sulit dan sulit. Niat itu bisa kuat sekarang, tetapi di saat berikutnya, belum tentu tetap kuat. Niat Dao perang adalah contoh sempurna untuk hal ini. Jika para prajurit memiliki niat bertarung yang kuat, kekuatan niat Dao perang mereka juga akan kuat. Namun, jika seorang pejuang kehilangan semangat juangnya, maka niscaya, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi hasil yang brutal. Mereka yang memiliki niat Dao perang terutama mengandalkan semangat juang mereka sendiri. Jika mereka kehilangan tekad untuk bertarung, nasib mereka sudah ditentukan. Zhang Kun kini benar-benar ngeri dengan lukanya. Di mana semangat juangnya? Tubuhnya gemetar, dia melihat lengannya mengeluarkan asap hitam, merasakan kehidupan menjauh darinya. Namun, ia berhasil mempertahankan sedikit ketenangan. Sambil menggertakkan gigi, ia memotong lengannya sendiri yang mengeluarkan asap hitam. Dengan lengannya terputus, asap hitam dan pembusukan akhirnya berhenti. Zhang Kun bermandikan keringat, menyadari bahwa ia baru saja terhindar dari kematian. Hantu kebencian bersatu, kalian berdua benar-benar hina, geram Zhang Kun. Hahaha, Zhang Kun, kami ini kultivator jahat di matamu. Kalau kami tidak bersikap rendah hati, bagaimana mungkin kami bisa menjunjung tinggi gelar yang kau berikan? Aku paling membenci kalian yang disebut kultivator saleh. Ketika kalian mencapai tahap pencerahan, kalian menjadi terlalu bergantung pada niat Dao, namun, kalian lupa betapa bergunanya sihir biasa. Hantu persatuan kebencianku bisa bersembunyi di balik serangan dan menyerang musuh secara diam-diam. Sekali digigit oleh hantu ini, ia akan sulit dilepaskan. Taois Mohen mencibir, Zhang Kun, kau cukup tegas, langsung memotong lenganmu sendiri. Tapi lain kali, kau tak akan seberuntung itu. Aku akan membiarkan hantu persatuan kebencianku menggigit langsung perutmu, tubuh bagian bawahmu. Aku penasaran, bagaimana kau akan memotongnya nanti. Hati-hati, tetua Zhang Kun. Hua Wanru memperingatkan lagi di titik ini. Zhang Kun begitu fokus mempertahankan diri terhadap serangan Taois Mohen hingga ia lupa pada mayat wanita itu. Mayat wanita itu entah bagaimana berhasil menyelinap di belakang Zhang Kun. Setelah diperingatkan oleh Hua Wanru, Zhang Kun langsung bereaksi dan mencoba menghindar. Namun, sudah terlambat. Celepuk. Mayat perempuan itu memutar wajahnya dan menusukkan tangannya langsung ke tubuh Zhang Kun. Sambil menggenggam jantung Zhang Kun, sebuah wajah mengerikan muncul di telapak tangannya, melahap jantung itu dengan jeritan mengerikan. Tubuh Zhang Kun hancur seketika, dan dia terbunuh di tempat. Menyaksikan pemandangan mengerikan ini, keputusasaan menyelimuti para anggota Sekte Tai. Beberapa yang pengecut berteriak keras, terlalu ketakutan untuk bergerak. Dengan tewasnya Zhang Kun, tokoh berkekuatan Raja Dao, apa yang mungkin dapat mereka lakukan? Yang Chen menyaksikan adegan ini, mengerutkan kening. Mayat wanita itu baru saja berpura-pura tertekan, tetapi Zhang Kun lengah. Dia tidak menyadari bahwa niat Dao perangnya jauh lebih lemah. Baru saja, dia sepenuhnya fokus menghadapi Taois Mohen. Bagaimana mungkin mayat wanita yang ditransformasi oleh Taois Linghua itu tidak bisa lepas dari tekanan niat Dao perangnya? Namun, mayat wanita itu terus berpura-pura tertekan, membuat Zhang Kun mengabaikannya. Sebenarnya, mayat wanita itu sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas. Di sisi lain, Taois Mohen terus-menerus memancing emosi Zhang Kun dan menarik perhatiannya. Akibatnya, mayat wanita itu mendapat kesempatan untuk menyerang, langsung menyergapnya dan merenggut nyawanya dalam satu gerakan cepat. Berurusan dengan satu orang saja, Zhang Kun bisa mengatasinya dengan baik, tetapi jika berhadapan dengan dua orang, kekalahan tak terelakkan baginya. Sebenarnya, Zhang Kun tak akan mudah dikalahkan jika ia tidak diserang diam-diam oleh Resentment United Ghost. Semangat juangnya pun kemudian menjadi tidak stabil. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Yang Chen menggelengkan kepalanya, Raja Dao dari Sekte Tai kurang memiliki ketabahan mental. Meskipun dengan tegas memotong lengannya sendiri, dia, seorang pejuang dengan niat Dao perang, merasa ketakutan. Sepertinya pengalaman para ahli dari Sekte besar masih agak kurang.
Situasinya sekarang cukup rumit. Yang Chen sangat frustrasi. Ia tahu jika ia ketahuan, itu akan berbahaya. Ia mengamati dari samping dalam diam. Setelah merawat Zhang Kun, baik Taois Mohen maupun Taois Linghua akhirnya bisa bernapas lega. Selanjutnya, mereka mengalihkan pandangan mereka kepada para pengikut Sekte Taiyi yang tersisa. Para murid yang tersisa ini semuanya hanyalah sosok-sosok tak berarti. Melihat kekuatan luar biasa di hadapan mereka, mereka gemetar tak terkendali. Beberapa berlutut di tempat karena takut, Yang Mulia, kami hanya mengikuti untuk melihat dunia. Tolong ampuni kami, jangan bunuh kami. Yang Mulia, kami baru saja mencapai tahap dewa sejati, kami tidak mengancam Anda. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, Taois Linghua mengayunkan telapak tangannya. Angin dingin menyelimuti mereka dengan bau busuk yang memuakkan, entah dari mana asalnya. Para kultivator tahap dewa sejati, yang sebelumnya tampak bersemangat, berlutut di tanah, tubuh mereka mengepulkan asap hitam. Tubuh mereka yang semula kuat langsung terkuras habis, dan mereka hanya tinggal kulit dan tulang. Kemudian, serangga-serangga merayap keluar dari tubuh mereka dan kembali ke sisi mayat wanita itu. Mereka merayap ke telinga dan celah-celah tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Mayat wanita itu mencibir, dasar gerombolan berisik. Kini, semua anggota Sekte Taiyi telah terbunuh, hanya Hua Wanru yang tersisa berdiri di sudut, matanya penuh dengan keberanian menantang saat dia melihat mereka berdua. Hua Wanru juga agak ketakutan sekarang, tetapi sebagai seseorang yang telah melihat dunia, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti memohon belas kasihan. Hehe, Nona Hua, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Pendeta Tao Mohen menjilat bibirnya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Mata Mohe Daoren penuh dengan pikiran penuh nafsu, dan siapapun yang berpikiran bisa melihat bahwa dia punya niat terhadap Hua Wanru. Linghua Daoren melihat keinginan Mohe Daoren dan berkata dengan tegas, Mohe, tahan dirimu. Hua Wanru masih sangat berharga bagi kita, dan kita sama sekali tidak bisa menyakitinya sekarang. Mendengar ini, Mohe Daoren tertawa beberapa kali dengan enggan, menahan sebagian keinginannya. Namun, sorot matanya masih menunjukkan niatnya, dan jelas bahwa ia belum menyerah sepenuhnya. Tampaknya dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertindak tidak senonoh. Pada saat ini, Hua Wanru perlahan-lahan mulai tenang dan menyadari bahwa kedua orang itu tampaknya tidak berniat membunuhnya. Selama mereka tidak membunuhnya, ia tidak akan terlalu panik. Mayat perempuan itu melambaikan tangannya, menangkap manik darah, lalu berkata, Hua Wanru, seharusnya kau berjasa karena kau tahu ada harta karun di sini. Kuharap kau bisa mengatakan yang sebenarnya, yang akan bermanfaat bagi kita berdua. Kalau tidak, aku sangat iri dengan kecantikan orang lain, kalau kau tidak menjawab, hehe, aku mungkin akan membiarkan orang-orang di sampingmu berbuat jahat padamu dan merusak penampilanmu. Wanita itu terkekeh, kata-katanya yang kelam membuat alis Hua Wanru berkerut dan tubuhnya menggigil seolah-olah angin dingin bertiup. Dia selalu bimbang dan bisa mengkhianati siapapun, kapan saja. Kini, dengan nyawanya yang dipertaruhkan, dia merasa semakin tidak terikat dengan Sekte Taiyi dan berkata, itu aku. Hua Wanru, sebaiknya kau ceritakan semuanya pada kami. Meskipun manik darah ini adalah harta karun, nilainya tidak terlalu tinggi di antara artefak dewa kelas atas. Menurut penyelidikan kami, mungkin bakatmu tidak sebaik Zhang Suelian dalam hal lain, tetapi dalam metode perhitungan, kau tidak kalah darinya. Kau mungkin tidak bisa menghitung detail manik darah ini, tetapi kau seharusnya bisa memperkirakan apakah harta karun ini layak untuk kau gali. Mayat perempuan itu berkata dengan nada sinis, manik darah ini bukanlah harta karun yang bagus, namun Sekte Taiyimu rela bersusah payah datang ke sini dengan sengaja untuk mengambilnya. Lalu bagaimana dengan tim-tim Sekte Taiyi lainnya yang tersebar? Kemana mereka pergi? Katakan pada kami, apa yang kalian rencanakan. Tanpa ragu, Hua Wanru langsung berkata, manik darah ini hanyalah bagian dari harta karun lainnya. Mungkin satu keping tidak begitu penting, tetapi jika beberapa keping digabungkan, maknanya akan berbeda. Apa? Manik darah ini bagian dari harta karun. Ada apa ini? Mohe Daoren tak bisa diam lagi. Berita ini cukup mengejutkan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Hua Wanru berkata, menurut perhitunganku, totalnya ada 5 manik darah. Satu tidak istimewa dan hampir tidak dianggap sebagai artefak dewa tingkat tinggi, tetapi arti dari kelimanya berbeda. Berapa levelnya jika kelimanya digabungkan? Wajah mayat perempuan itu menunjukkan keserakahan. Tentu saja, itu adalah alat ilahi tertinggi, kata Hua Wanru. Hehe, sudah kuduga, aku tahu Sekte Taiyimu tidak akan bangun pagi tanpa alasan. Aku sudah menduga kalian tidak mungkin datang ke sini hanya untuk artefak dewa tingkat tinggi, ternyata demi alat dewa tertinggi. Mayat perempuan itu berkata dengan galak, jadi, tim lain dari Sekte Taiyimu akan pergi ke tempat lain untuk menemukan manik-manik darah itu. Benar, Hua Wanru tidak berniat menyembunyikan apapun dan bekerja sama dengan baik. Mayat perempuan itu mengamati Hua Wanru dari atas ke bawah, dan melihat kerjasamanya, dia pun kehilangan kesabarannya. Ia menjilat bibirnya, Hua Wanru, cara perhitunganmu sangat praktis.
Sepertinya kau sudah menghitung lokasi beberapa manik darah. Hehe, kau memang pintar. Jangan bertele-tele, kami sangat tertarik dengan cara perhitunganmu. Hua Wanru, apakah kau tertarik bergabung dengan Sekte Hantu Ganas kami? Tidak perlu. Para senior, aku sudah bekerja sama dengan Sekte Hantu Ganas. Bergabung atau tidak, itu urusan lain, kata Hua Wanru dengan tenang. Oh, memangnya ada hal seperti itu? Kami tidak tahu. Hua Wanru, kau tidak akan mencoba menipu kami dengan kebohongan, kan? Tanya Mohe Daoren. Kedua senior itu telah bersembunyi di kota Tongtian selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika mereka kurang berkomunikasi dengan sekte tersebut. Tujuan saya bergabung dengan Sekte Taiyi adalah untuk merencanakan dan bekerja sama dengan cabang lain dari Sekte Hantu Ganas. Jika para senior tidak percaya, mereka bisa bertanya kepada anggota Sekte Hantu Ganas lainnya untuk memastikan kebenarannya. Mengenai benar atau tidaknya, saya yakin para senior bisa menilai sendiri, jelas Hua Wanru. Melihat sikap Hua Wanru yang tenang dan tutur katanya yang baik, Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren tidak dapat menahan diri untuk mempercayainya lebih dari setengahnya. Ling Hua Daoren terkikik beberapa kali, jadi, sepertinya kita berada di pihak yang sama. Menarik. Baiklah, jangan buang waktu lagi, ayo kita pergi bersama untuk menemukan manik darah kedua. Jika kita bisa menemukan satu set lengkap peralatan ilahi tertinggi di negeri Perigiok ini, hehe, itu akan sangat membantu. Bahkan jika kita tidak menemukan semuanya, dengan dua manik darah di tangan kita, para kultivator yang saleh itu juga tidak akan bisa menemukan peralatan ilahi tertinggi. Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren tertawa terbahak-bahak, kegirangan tak terkira. Melihat ini, wajah Yang Chen menjadi gelap, dan ia mencapai titik puncaknya. Ia tahu Hua Wanru tidak akan memiliki posisi yang kuat, dan begitu orang-orang dari Sekte Hantu Ganas mengancamnya, ia pasti akan berkompromi. Sekarang, masalah sebenarnya ada padanya. Jika sekelompok orang ini pergi dan melewati tempatnya, mereka pasti akan menemukannya. Saat itu, bahkan jika dia punya sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mengingat permusuhan antara Hua Wanru dan dia, mengapa dia tidak memanfaatkan kekuatan dua ahli Dao King dari Sekte Hantu Ganas untuk membunuhnya? Yang Chen tahu dia harus membuat pilihan. Ayo kita coba. Melihat dinding kerangka yang tersegel, Yang Chen menggertakkan giginya dan melepaskan tiga niat daunnya dalam serangan yang kuat. Daripada duduk dan menunggu kematian, lebih baik memberikan segalanya. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara-suara memekakkan telinga bergema, tetapi dinding kerangka tetap diam, yang membuat hati Yang Chen mencelos. Alasan dia tidak terburu-buru menghancurkan dinding itu sejak awal adalah karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dan begitu dia mencoba menerobos, dia akan mengungkap lokasinya. Saat itu, Zhang Kun tidak akan bisa mengalihkan perhatian musuh. Sekarang, setelah upayanya menyerang, dengan dinding kerangka tetap utuh, Yang Chen tahu bahwa keadaan akan menjadi buruk. Apakah ada orang lain? Mayat perempuan dan Mohe Daoren sama-sama terkejut. Kemudian, kedua sosok kuat itu langsung muncul di depan Yang Chen. Itu kamu, Yang Chen. Hahaha, kami sudah lama mencarimu. Kemarilah. Melihat Yang Chen, Mohe Daoren mengulurkan tangannya, yang berubah menjadi tangan hantu raksasa, dan menggenggam Yang Chen erat-erat. Mengetahui bahwa ia tidak dapat melawan, Yang Chen tidak melawan pada titik ini dan hanya menyaksikan perkembangan situasi. Dia benar-benar dalam krisis sekarang. Tanpa perlindungan Ye Kun dan dibuntuti oleh dua ahli Dao King di alam rahasia ini, bahkan Yang Chen pun tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Segera, Yang Chen dibawa kembali oleh Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren. Dan Hua Wanru, ketika melihat Yang Chen juga ada di sini, menyipitkan matanya saat kilatan tajam melintas melalui tatapannya yang kejam. Yang Chen tentu saja menyadari tatapan jahat Hua Wanru, mengetahui bahwa jika diberi kesempatan, dia niscaya akan membunuhnya. Dengan Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren di sisinya, situasinya saat ini mungkin kurang menguntungkan. Namun, Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren tampaknya tidak berniat membunuhnya. Terutama Mohe Daoren, yang terkekeh, Yang Chen, meskipun kami bersembunyi di kota Tongtian, kami tahu banyak tentang pencapaianmu. Kudengar kau telah menggagalkan rencana Sekte Hantu Ganas kami lebih dari sekali. Sekte Hantu Ganas telah bertindak gegabah di wilayahku, dan aku tidak seperti mereka yang membantu kejahatan, kata Yang Chen dingin. Hua Wanru tahu Yang Chen sedang membicarakannya, dan ia berkata tanpa ekspresi, Yang Chen, apa gunanya keras kepala saat kematian sudah dekat? Kupikir kau akan bersinar cemerlang kali ini, tapi ternyata kau hanya sekejap di wajan. Jika sebelumnya, Yang Chen mungkin akan marah dengan sindiran Hua Wanru. Namun sekarang, dia tidak akan seperti itu. Dia sangat tenang. Meskipun dia mungkin memiliki beberapa kartu tersembunyi yang mungkin dapat membantunya melarikan diri jika digunakan sekarang, tidak perlu menggunakannya jika tidak benar-benar diperlukan. Mohe Daoren juga tidak berencana membunuhnya, tetapi berkata, Yang Chen, kau juga sudah mendengarnya, mudah untuk membunuhmu. Namun, kursi ini mementingkan bakat. Hehe, Sekte Hantu Ganas kami menganjurkan menguras tenaga orang lain untuk memperkuat diri.
Yang Chen, dengan bakatmu, jika kau bergabung dengan sekte hantu ganas kami, sekte kami akan menjaminmu memasuki tahap nirvana di masa depan. Pikirkanlah, bergabunglah dengan sekte kami atau mati. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen sedikit menyipitkan matanya, beri aku waktu untuk berpikir. Mendengar bahwa Mohe Daoren benar-benar menaruh hati pada bakat Yang Chen, Hua Wanru tidak bisa tinggal diam. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, melayang di udara, rambut panjangnya berkibar, dan bibir merahnya sedikit terbuka, berkata, saya pikir kedua senior harus berpikir dua kali. Yang Chen selalu membanggakan karakternya yang mulia, tidak pernah bergaul dengan para kultivator jahat yang dibencinya. Ketika ia berada di tanah leluhurnya, fakta bahwa ia berselisih dengan sekte Anda yang terhormat seharusnya menunjukkan banyak hal. Mendengar hal ini, Mohe Daoren merenung dalam-dalam. Meskipun dia tidak terlalu menyukai campur tangan Hua Wanru, dia tidak dapat menyangkal bahwa kata-katanya masuk akal. Daoren Linghua kemudian menimpali, baiklah, meskipun Yang Chen memiliki bakat luar biasa, aku khawatir sekte hantu ganas kita tidak akan mampu menahan kejeniusannya. Ayo kita bunuh dia. Yang Chen terkejut dan mengira semuanya akan buruk. Tepat saat ia hendak berjuang untuk hidupnya, tekanan mengerikan tiba-tiba turun. Hahaha, kalian ras asing benar-benar memberiku tontonan yang bagus. Bagus sekali, bahkan setelah bertahun-tahun di negeri Peri Giok, ini pertama kalinya aku tahu ada manik darah di negeri Peri Giok, dan jumlahnya ada 5. Meskipun kalian orang asing menyebalkan, kemampuan kalian mencari harta karun cukup mengesankan. Saat tekanan ini menyebar, sebuah suara kasar mengikutinya. Selanjutnya, sekelompok monster muncul dari kedalaman tanah. Mereka bukan monster, melainkan orang asing. Orang-orang ini merangkak keluar dari tanah, tampak mirip banteng, tetapi mereka berbicara bahasa manusia dan memiliki mata yang jernih, jelas milik ras asing yang cerdas. Hah! Binatang purba. Bukan binatang purba. Binatang purba tidak memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan tidak berkelompok. Kalian semua, Linghua Daoren langsung terkejut dan mundur selangkah ketika melihat sekelompok monster ini muncul. Itu karena pemimpin ras asing ini memancarkan niat dao yang kuat. Orang asing tahap nirvana, Linghua Daoren dan Mohe Daoren mengecilkan pupil mereka dan menjadi dingin di hati mereka. Kalau mereka berhadapan dengan Raja Dao atau semacamnya, mereka masih bisa mengatasinya, tetapi sekarang mereka berhadapan dengan tahap nirvana asing. Mohe Daoren menggertakkan giginya dan berkata, dikabarkan bahwa ada ras asing bernama klan Changyu di negeri Peri Giok. Ras ini jago dalam pertempuran udara dan pernah dibasmi oleh para ahli istana Tongtian. Ciri khas klan Changyu adalah sepasang sayapnya yang besar. Kalian semua, kamu adalah klan Changyu. Orang-orang asing ini memang memiliki sayap besar di tubuh mereka. Bukankah sayap ini ciri khas klan Changyu? Linghua Daoren menggertakkan giginya dan berkata, tidak, klan Changyu seharusnya tinggal di langit, bagaimana mungkin mereka bersembunyi di bawah tanah? Dan di mana mereka bersembunyi selama ini? Alam rahasia dibuka setiap 100 tahun sekali, dan selama ini, tak seorang pun pernah melaporkan menemukan klan Changyu. Mendengar keduanya berdiskusi, ahli tahap nirvana klan Changyu yang terkemuka tertawa terbahak-bahak, hahaha, kalian manusia dari ras lain tidak pernah menyangka bahwa klan Changyu kami, yang pernah kalian paksa ke dalam situasi putus asa, tidak punya jalan keluar di masa lalu. Kami tidak bisa mencapai langit, jadi kami harus mengandalkan bakat lain dan bersembunyi di bawah tanah. Selama bertahun-tahun, kami telah bersembunyi di kedalaman alam rahasia ini. Tahukah kau bagaimana klan Changyu kami bertahan selama ini? Kami, klan Changyu, paling benci tinggal di lingkungan bawah tanah ini, tapi gara-gara kau, kami terpaksa meninggalkan rumah asli kami dan bersembunyi di tempat-tempat seperti itu. Semakin banyak dia berbicara, semakin marah ahli tahap nirvana klan Changyu itu, dan saat dia berbicara, matanya mulai dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Situasinya benar-benar berliku-liku dan tidak dapat diprediksi. Linghua Daoren dan Mohe Daoren telah membunuh Zhang Kun dan anggota sekte Taiyi lainnya, yang bisa dipahami sebagai belalang sembah yang menangkap jangkrik. Namun, sekelompok orang asing tiba-tiba muncul, membuat situasi menjadi seperti burung oriole yang mengintai di belakang. Pikirannya berpacu karena penampilan orang asing ini mungkin tidak buruk baginya, tetapi juga tidak baik. Seorang ahli asing tahap nirvana yang muncul dapat dengan mudah menghancurkan dua Raja Dao, tetapi setelah membunuh mereka berdua, giliran dia dan Hua Wanru berikutnya. Sambil berpikir dalam hati, Linghua Daoren dan Mohe Daoren juga mencoba menyerah, berkata, teman kami salah paham, meskipun kami manusia, perilaku kami sangat berbeda dari manusia normal, dan tujuan kami pun sama. Kalian bersembunyi di sini, jadi seharusnya kalian melihat bahwa kami telah membunuh cukup banyak manusia. Hahaha, kalian manusia dari ras lain, apa, kalian ingin mencoba membuatku mengampuni nyawa kalian? Biar ku katakan, itu mustahil. Manusia adalah manusia, dan aku tidak peduli dengan perilaku dan sudut pandangmu yang tidak masuk akal, mati saja. Saat orang asing di panggung nirvana itu berbicara, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang menyerupai auman banteng.
Suara memekakkan telinga itu membawa Dao yang terlahir kembali sepenuhnya dari seorang ahli tahap nirvana, menyapu. Banteng suci, bunuh mereka. Bunuh mereka, teriak sekelompok orang asing. Yang Chen menyaksikan kejadian itu, kulit kepalanya terasa geli. Meskipun suara itu tidak ditujukan kepadanya, sisa suaranya cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan kematiannya. Ia tidak berani meremehkannya dan buru-buru menggunakan Dao intennya untuk melindungi diri. Tangan hantu raksasa yang memegang tubuhnya telah hancur karena pikiran si manipulator tidak terfokus pada tugasnya. Tubuh Yang Chen menjadi fleksibel dan terkendali. Dia kini langsung mengubah dirinya menjadi bayangan, bersembunyi di dalam tubuh orang kuat itu, agar dia tidak menjadi sasaran orang-orang ras asing itu, lalu menunggu kesempatan untuk bertindak. Adapun Hua Wanru, dia diam-diam mengamatinya dan mendapati bahwa wanita itu tidak terluka di bawah serangan suara berlama-lama sapi suci tingkat nirvana. Di tangannya terdapat perisai cahaya raksasa. Saat ia memegangnya, lapisan-lapisan film cahaya muncul, melindunginya sepenuhnya. Artefak ilahi kelas tinggi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Hua Wanru sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Masuk akal karena dia adalah wanita terpilih yang bisa menghitung banyak hal. Dia bisa menghitung keberadaan artefak ilahi kelas tertinggi untuk Sekte Taiyi, jadi mendapatkan artefak ilahi kelas tinggi bukanlah masalah besar. Berkat perlindungan artefak dewa tingkat tinggi, Hua Wanru aman dan sehat. Saat itu, Ling Hua Daoren dan Mohe Daoren sangat panik. Keduanya dengan marah berkata, kalian orang-orang klan Changyu, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau kita benar-benar bertarung, belum tentu siapa yang akan menang atau kalah. Kau pikir hanya karena sudah di tahap nirvana, kau bisa mengalahkan kami dengan mudah. Sein Bull mengandalkan statusnya sebagai ahli tahap nirvana, itulah sebabnya ia berani muncul di sini. Kini, mendengar bahwa keduanya tidak mengakui kekuatannya di tahap nirvana, amarah di hatinya semakin membara, dan ia meraung keras sekali lagi. Raungan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ling Hua Daoren dan Mohe Daoren berusaha sekuat tenaga untuk melawan tetapi tampaknya agak kewalahan. Tubuh sapi suci semakin membesar. Lalu, dengan kepakan sayapnya, ia menerjang Ling Hua Daoren dan Mohe Daoren. Itu adalah seekor sapi bersayap secara keseluruhan. Saat sapi suci menyerang, kedua Raja Dao ketakutan setengah mati. Saat sapi suci bergerak, sapi-sapi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, dan mereka menyerang bersama. Dengan pemandangan seperti itu, terinjak-injak oleh salah satu dari mereka saja sudah berarti kematian. Baiklah, baiklah, baiklah. Orang asing yang keras kepala, hari ini, Sekte Hantu Ganas kita akan melawanmu sampai mati. Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren saling berpandangan, seolah-olah mereka telah membuat keputusan besar, lalu mulai berteriak keras. Sein Bull tidak menyangka dua serangga kecil setingkat Dao King bisa menjadi ancaman baginya. Namun, Daoren Ling Hua dan Daoren Mohe tampaknya telah menyiapkan beberapa kartu truf. Mata Yang Chen berbinar. Klan Changyu ini mungkin kelompok kecil, dan mereka tidak tahu banyak tentang banyak teknik manusia yang dapat melintasi level dan membunuh musuh yang kuat. Terutama sekte jahat besar seperti Sekte Hantu Ganas, yang berhasil mengirim orang-orang ke negeri Dongeng Giok, pasti sudah menyiapkan beberapa kartu truf. Sekarang, Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren telah mengeluarkan kartu truf mereka. Spanduk jiwa darah, keluarlah. Ling Hua Daoren dan Mohe Daoren mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memanggil spanduk darah raksasa. Begitu panji darah muncul, panji itu dikendalikan oleh Mohe Daoren. Kemudian, Ling Hua Daoren bergidik ketakutan, menatap panji darah itu, dan dengan desakan Mohe Daoren, akhirnya memasuki panji darah dan menghilang tanpa jejak. Panji darah itu membesar tanpa terlihat. Kemudian, sesosok mayat wanita besar muncul di dalam panji darah raksasa itu, persis seperti Ling Hua Daoren. Merasa waktunya telah tiba, Mohe Daoren mengendalikan panji darah, dan dengan ayunan yang dahsyat, menuangkan seluruh niat daunnya ke dalamnya. Mayat perempuan itu menjerit, kemudian ribuan gelombang darah menyembur keluar dari panji darah, menenggelamkan seluruh lingkungan dan bertabrakan dengan jutaan sapi raksasa, menyebabkan jantung Yang Chen bergetar ketakutan. Spanduk darah ini menyegel metode para ahli tahap nirvana. Baru saja, mayat wanita itu membuka metode ini dengan tubuhnya sendiri untuk melancarkan serangan puncak, Yang Chen mengamati dengan jelas. Siapa yang akan menang atau kalah masih belum pasti. Gelombang darah dan jutaan sapi raksasa bertarung dengan sengit. Yang Chen menyaksikan pertarungan tingkat nirvana untuk pertama kalinya, dan jantungnya berdebar kencang. Konfrontasinya sederhana dan brutal. Tak lama kemudian, sebuah hasil muncul. Medan perang baru saja kacau balau, dan seluruh dunia bawah tanah dilanda kekacauan. Melihat orang-orang ras asing itu, mereka semua musnah, hanya menyisakan Sein Bull yang gemetar dan berdarah berdiri kaku. Dia terluka parah. Hahaha. Mohe Daoren tertawa terbahak-bahak. Kami sudah memperingatkanmu untuk tidak main-main dengan kami. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, dia terjatuh ke tanah, kelelahan. Panji darah raksasa itu pun lenyap. Tubuh Ling Hua Daoren menjadi semakin kurus, jatuh dari panji darah, di ambang kematian.
Pada saat ini, keduanya hampir tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Di saat yang sama, Sein Bull tampak memiliki sedikit lebih banyak kekuatan tempur dan tiba-tiba terbangun. Manusia asing, mati. Sein Bull tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, tapi ia masih punya sedikit kekuatan tempur. Dengan raungan keras, ia memadukan Dao Intennya dan meraung. Ah, tidak. Tanpa kekuatan bertarung yang tersisa, Mohe Daoren dan Linghua Daoren gemetar ketakutan dan tidak dapat menahan auman Sein Bull. Setelah aumannya, tubuh keduanya hancur berkeping-keping, dan mengalami kematian yang menyedihkan. Adapun Sein Bull, dia pun roboh ke tanah akibat serangan itu. Melihat pemandangan ini, Yang Chen ketakutan. Ia mengamati situasi dan tidak menyangka kedua belah pihak akan saling bertarung hingga saling melukai. Ia merenung dalam-dalam. Jelas bahwa Sein Bull berada di ambang kematian. Jika dia bertindak sekarang, itu akan menjadi kesempatan terbaik, tetapi pepatah mengatakan bahwa unta kurus masih lebih besar dari kuda. Kekuatan sapi suci ini telah mencapai tahap nirvana awal, dan bahkan dengan satu tarikan napas tersisa, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh seseorang di alam dewa sejati seperti Yang Chen. Tidak ada pilihan, aku harus berjudi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak akan pernah memilih untuk berdiam diri dan menunggu kematian. Memberikan kesempatan kepada lawan sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan tombak dewa pembantai, berniat menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk melawan ras asing yang terluka parah di tahap nirvana. Menang dan hidup, kalah dan mati. Dia menyerang dengan satu pukulan, langsung menyasar ras asing nirvana stage. Manusia asing. Sein Bull menyadari bahwa masih ada serangga tahap dewa sejati yang lemah menyerangnya, dan dia mengeluarkan raungan lain. Raungan itu juga melambangkan kekuatan mengerikan yang luar biasa. Sebelum kekuatannya sepenuhnya menghantam, Yang Chen sudah merasakan ketakutan yang menusuk ke dalam dirinya. Dia berusaha keras untuk mengatasinya dan menggunakan tombak dewa pembantai untuk melancarkan serangan puncaknya. Diferensiasi ilahi. Pemogokan ini tidak dapat dihentikan. Banteng Suci tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen bisa menjadi ancaman baginya. Di matanya, meski sudah kelelahan dan terluka parah, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihina oleh Yang Chen. Hanya dengan sekali raungan, ia yakin dapat dengan mudah membunuh Yang Chen dalam sedetik. Akan tetapi, saat Yang Chen mengeluarkan tombak pembunuh dewa dan melancarkan serangan Shen Bie, Banteng Suci menyadari bahwa pikirannya salah. Itu karena serangan Shen Bie yang dilancarkan Yang Chen dengan tombak pembunuh dewa tidak lebih lemah dari auman amarahnya sendiri dalam kondisi saat ini. Artefak dewa macam apa ini? Tidak bagus. Rasa gelisah melanda hati Banteng Suci. Ia ingin mundur dan menghindar, tetapi kondisi fisiknya saat ini tidak memungkinkannya menghindari serangan Yang Chen. Ia hanya bisa bersiap menghadapinya secara langsung. Tidak, bagaimana mungkin seorang kultivator tahap dewa sejati yang tidak berarti bisa mengalahkanku? Pergilah, mati. Banteng Suci mengerahkan seluruh kekuatannya. Mata Yang Chen kini memerah, dan setelah beberapa kali terombang-ambing, ia bahkan sempat berpikir tak ada harapan untuk lolos. Kini setelah ia memiliki kesempatan untuk menemukan secercah kehidupan, ia tak akan membiarkan seorang kultivator nirvana realem yang kuat sekalipun menghalangi jalannya. Namun, bahkan pada level ini, Banteng Suci alam nirvana jauh melampaui ekspektasinya. Di bawah serangannya dengan tombak pembunuh dewa dan Shen Bie, bahkan ada perasaan tak berdaya. Apa? Seorang kultivator alam nirvana, bahkan dengan luka yang begitu parah, apakah dia masih bisa begitu kuat? Apakah dia akan mati di sini? Tidak, sama sekali tidak. Kau ingin membunuhku. Bahkan jika kau seorang kultivator alam nirvana, itu mustahil. Mati. Yang Chen melotot marah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Hancur, hancur. Dia sama sekali tidak berniat bersantai. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang Chen bisa merasakan tekanannya, tetapi itu tidak akan menghentikannya meraih kemenangan. Yang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, tahu bahwa siapapun yang kehilangan momentum pada titik ini akan kalah. Mungkin Banteng Suci awalnya lebih eksplosif daripada dirinya, tetapi seiring berjalannya waktu, luka-lukanya tidak lagi mampu menahannya dalam pertempuran yang begitu sengit. Akhirnya, serangan Banteng Suci perlahan melemah dan tak mampu lagi menahan gempuran Yang Chen. Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Ledakan. Kekuatan serangan tombak tunggal berubah menjadi bilah tajam dan menembus udara. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh seorang kultivator tahap dewa sejati? Mustahil. Banteng Suci tak percaya, dan tak pernah menyangka seorang kultivator tahap dewa sejati bisa mengancamnya. Serangan Yang Chen langsung mengenai tubuh Banteng Suci dan langsung mencabik-cabiknya. Tubuh Banteng Suci tidak dapat bertahan lagi, dan setelah terkoyak seluruhnya oleh serangan Shen Bie milik Yang Chen, auranya lenyap tak berbekas. Seketika seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Tenang, hening total. Karena pada titik ini, hanya ada satu orang yang tersisa di seluruh ruang itu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, memandangi bangkai sapi suci yang terkoyak, dan rasa takut yang masih membayangi hatinya.
Ia yakin jika ia tidak cukup tegas untuk menyerang dan menantang musuh alam nirvana sebagai seorang kultivator tahap dewa sejati, ia pasti sudah mati. Karena seorang kultivator alam nirvana hanya memerlukan waktu sesaat untuk pulih dan membalikkan keadaan. Terlebih lagi, pada saat itu juga, dia punya firasat bahwa dirinya akan dibunuh dan dia yakin firasat itu bukanlah suatu ilusi. Itu adalah situasi yang penuh bahaya, tetapi untungnya dia selamat pada akhirnya. Untuk saat ini, tidak, itu tidak benar. Ekspresi Yang Chen dingin, bukan hanya dirinya, tetapi juga Hua Wanru. Selama pertempuran yang menegangkan tadi, ia hampir melupakan Hua Wanru. Dia penasaran bagaimana dia bisa selamat dari akibat mengerikan serangan bertubi-tubinya tadi. Kini, saat ia berbalik, tatapannya bertemu dengan Hua Wanru. Melihat ekspresi panik Hua Wanru, Yang Chen tersenyum dingin. Hua Wanru masih hidup, tidak heran, wanita ini tidak akan mati begitu saja. Hua Wanru, Yang Chen mengayunkan tombak pembunuh dewa di tangannya. Hahaha, tombak pembunuh dewa tertawa sinis, Tuan muda, aku ingat kau dan gadis ini punya dendam yang cukup besar, kan? Tidak mudah menemukan kesempatan seperti ini. Akhirnya, kepanikan muncul di mata Hua Wanru. Ia menyadari bahwa ia tak punya peluang untuk melarikan diri. Bahkan sebagai wanita terpilih, ia tak bisa melihat jalan keluar. Yang Chen berkata dengan dingin, Hua Wanru, aku ingat betul apa yang kau katakan tadi, bunga abadi. Hehe, sekarang, siapa sebenarnya bunga abadi itu? Yang Chen, kita tidak perlu bermusuhan. Hua Wanru berkata dengan tenang, aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kau tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, tetapi juga bakat yang luar biasa. Kau juga harus tahu bahwa tanpa aku, takdir sempurna 100 pemurnianmu mungkin tidak akan terbangun. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, Hua Wanru, mengatakan itu hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Apa kau takut sekarang? Apa kau mencoba membuatku berterima kasih atas semua yang kau lakukan padaku dulu? Tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa orang tidak hanya bisa mengingat masa lalu. Memang, kita punya dendam dan keluhan di masa lalu, tapi sekarang, aku bisa sangat berguna untukmu. Jika kau bisa mengesampingkan semua masa lalu, kita bisa kembali ke masa-masa ketika aku menjadi tangan kananmu yang paling cakap. Denganku di sisimu, bahkan di 12 negara, kau bisa meraih kejayaan tertinggi yang sama seperti yang pernah kita raih di tanah air kita. Hua Wanru masih mempertahankan sikap dingin dan dinginnya, meskipun ia panik, nada dan kata-katanya masih tanpa emosi. Mendengar kata-kata Hua Wanru, Yang Chen teringat semua hal di masa lalu. Hebatnya, jika saja Hua Wanru tidak mengkhianatinya saat itu, dia pasti akan menjadi bawahannya yang paling dapat dipercaya. Karena dia tidak pernah menyangka kalau wanita yang biasanya tak terucapkan itu akan mengkhianatinya. Wanita ini sering muncul di sisinya saat dia sangat membutuhkannya, memberinya bantuan. Sayangnya, semuanya telah berlalu. Dia tidak akan berbelas kasihan. Mungkin menyadari hal ini, Hua Wanru memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat, tidak peduli dengan postur tubuhnya yang canggung, dan mencoba melarikan diri. Namun di saat berikutnya, tombak Yang Chen turun dengan cepat. Sebuah garis panjang dan gelap membelah udara, membentuk jalan yang sepenuhnya menghalangi rute pelarian Hua Wanru. Suara dingin Yang Chen bertanya, menurutmu kau mau pergi kemana? Ketakutan dan kepanikan memenuhi Hua Wanru, ia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yang Chen. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Yang Chen, kau tidak bisa membunuhku. Hehe, tidak bisa membunuhmu. Beri aku alasan, kata Yang Chen dengan nada meremehkan. Karena aku punya hubungan yang tak terpisahkan dengan Zhang Suelian. Kalau kau membunuhku, apa kau tidak takut menyakiti kekasih kecilmu? Kata Hua Wanru tanpa ekspresi. Niat membunuh Yang Chen terhadap Hua Wanru telah mencapai titik yang tidak terkendali. Namun setelah mendengar kata-kata yang baru saja diucapkannya, dia tidak dapat menahan diri untuk menekan pikirannya sejenak, dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Yang Chen, sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dendam antara aku dan Zhang Suelian. Hahaha, kalau begitu, biar ku jelaskan padamu. Melihat perubahan sikap Yang Chen, Hua Wanru tampaknya telah menguasai diri dan perlahan memperlihatkan senyuman. Dia jarang tersenyum pada orang lain, tetapi Yang Chen merupakan pengecualian. Zhang Suelian dan aku sebenarnya satu. Sederhananya, kami dulu satu orang, kata Hua Wanru dengan senyum tipis di matanya. Yang Chen tiba-tiba berhenti, apa yang kamu katakan? Tidakkah kau menyadarinya? Kita punya banyak kesamaan, tapi kita terlihat sangat berbeda. Tapi intinya, kita tidak jauh berbeda, kan? Yang Chen, seharusnya kau menyadarinya, tapi anggap saja itu kebetulan dan jangan terlalu dipikirkan, kan? Kata Hua Wanru. Yang Chen mengepalkan tangannya seolah-olah dia benar-benar tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Hua Wanru. Memang, apa sebenarnya hubungan antara Hua Wanru dan Zhang Suelian? Dia selalu ingin tahu. Keduanya memiliki kepribadian yang dingin, bahkan cara bicara dan perilaku mereka pun tak jauh berbeda. Ia bisa memahami jika semua ini dianggap hanya kebetulan belaka. Lalu ada fakta bahwa mereka berdua terampil dalam jalan perhitungan.
Semudah itukah menjadi wanita terpilih? Ia tak menyangka surga akan memilih banyak orang menjadi wanita terpilih sekaligus, apalagi semua itu terjadi di tanah leluhurnya. Namun, kenyataannya memang begitu. Tanpa alasan yang jelas, ia tetap bisa menganggapnya sebagai kebetulan. Tetapi sekarang Hua Wanru mengatakan semua ini, apakah itu benar-benar hanya suatu kebetulan? Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua? Tanya Yang Chen dingin. Hua Wanru berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, kita dulu satu orang. Hanya ada satu sang terpilih. Rahasia ini tidak akan pernah diketahui dunia jika aku tidak mengatakannya, begitu pula Zhang Suelian. Tapi sekarang karena kau bertanya, lebih baik aku memberitahumu. Jauh sebelum era di mana kau tidak kubunuh, aku sudah ada. Tapi saat itu, aku lebih tepatnya adalah sisi gelap Zhang Suelian. Menjadi sang terpilih tidaklah mudah. Seseorang harus melewati banyak cobaan, menerima penyucian kegelapan dan cahaya, menanggung penempaan ribuan palu, sebelum mereka benar-benar dapat lulus ujian dan menjadi sang terpilih sejati. Sebelum ini, seseorang tidak dapat dianggap sebagai sang terpilih dalam arti sempit. Inilah sebabnya mengapa ada banyak orang sepanjang sejarah yang terampil dalam jalan perhitungan, tetapi pada akhirnya, mereka semua lenyap tanpa jejak dan tidak menimbulkan banyak kehebohan. Jika seseorang tidak bisa melewati banyak kesengsaraan dan terlahir kembali dalam kegelapan dan cahaya, lalu apa kualifikasinya untuk menjadi yang terpilih? Hasil akhirnya hanyalah menjadi abu dan jatuh. Hua Wanru mencibir. Jadi, tanya Yang Chen. Hua Wanru berkata, jadi, dahulu kala, Zhang Suelian sudah ada. Dia adalah sang terpilih, dan setelah mengatasi banyak kesulitan dan kemunduran dengan bakatnya yang luar biasa, dia membuka berbagai tantangan yang diberikan oleh surga. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa ketika sang terpilih lahir, pasangannya juga pasti ada. Jika dia baik sepenuh hati, maka akulah sisi gelapnya, jika dia jahat, maka akulah sisi terangnya. Singkatnya, jika dia ke kiri, sebagai pasangannya, akulah yang harus ke kanan. Pilihanku pasti akan sangat bertolak belakang dengannya. Sama seperti pilihannya untuk menikahimu, sementara pilihanku adalah membunuhmu. Hua Wanru tertawa dingin. Yang Chen berkata, jadi, kelahirannya kembali di alam liar besar ada hubungannya denganmu. Mendengar perkataan Hua Wanru, dia yakin bahwa Zhang Suelian, seperti dirinya, telah terlahir kembali di alam liar yang agung. Ekspresi Hua Wanru dingin, tentu saja. Ketika Zhang Suelian menghadapi kesengsaraan terakhirnya saat itu, ia menunjukkan beberapa kekurangan, dan aku telah menunggunya, ingin menggantikannya. Sayangnya, Zhang Suelian memang sang terpilih yang tak tertandingi, dan bahkan di saat-saat terakhir, ia berhasil mengalahkanku dan mengembalikanku ke wujud asliku. Namun pada akhirnya, ia juga tidak mampu mengatasi tantangan itu dan binasa dalam kesengsaraan surgawi. Namun, tidak seperti kesengsaraan surgawi yang dialami orang biasa, orang-orang terpilih yang berprestasi selama kesengsaraan dapat menerima rahmat dari surga. Zhang Suelian adalah salah satu orang yang berprestasi, sehingga setelah kejatuhannya, ia diberi kesempatan untuk terlahir kembali, menjadi orang terpilih sekali lagi, dan terlahir kembali di alam liar yang agung. Yang Chen bertanya, bagaimana denganmu? Ketika kamu dikalahkan dan kembali ke wujud aslimu, kemana kamu pergi? Kau seharusnya bisa menebaknya, Yang Chen. Hahaha. Bahkan, saat aku kalah dulu, aku pasti sudah mati jika tidak ada yang peduli padaku. Sayangnya, akhirnya kau muncul dan dengan murah hati menyelamatkanku. Hua Wanru mulai tertawa. Yang Chen mengingat pertemuan pertamanya dengan Hua Wanru. Jadi begitulah adanya. Hua Wanru telah menghancurkan segalanya bagi Zhang Suelian, namun dia telah menyelamatkan Hua Wanru sendiri. Sebenarnya, Yang Chen, kau tidak tahu bahwa saat itu, kau ditakdirkan bertemu Zhang Suelian setelah dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Takdir yang dia hitung juga menunjukkan seseorang akan datang setelah kesengsaraan surgawi. Hanya saja dia tidak menyangka akan gagal dalam kesengsaraan surgawi itu, dan ketika kau tiba, kau malah bertemu denganku. Hua Wanru melanjutkan, ketika aku melihatmu saat itu, aku sudah memiliki kesan yang baik tentangmu karena takdir. Namun, sayang sekali, Yang Chen, keberadaanmu secara inheren terjalin dengan Zhang Suelian, jadi bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkanmu? Kau bisa dianggap membesarkan harimau untuk membawa bencana bagi dirimu sendiri. Kau menyelamatkanku, yang merupakan sisi gelap Zhang Suelian, jadi bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Yang Chen menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Apakah semuanya sudah jelas sekarang? Meskipun apa yang dikatakan Hua Wanru cukup aneh, jika itu semua terjadi pada yang terpilih, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Dia tertawa getir pada dirinya sendiri, jadi maksudmu, Zhang Suelian dan aku mati di tanganmu dan terlahir kembali di alam liar yang agung. Itulah yang paling membuatku marah. Sepertinya memang ada takdir di dalam kegelapan karena kalian berdua akan terlahir kembali di tempat yang sama. Saat Hua Wanru mengatakan ini, sedikit amarah muncul di wajahnya. Yang Chen sedang menahan amarahnya saat ini. Dia memang marah. Jika Hua Wanru benar-benar mengkhianatinya, dia bisa merasa lebih baik tentang hal itu.
Namun Hua Wanru tidak, dan ia memang tidak pernah memiliki perasaan tulus padanya sejak awal. Perasaannya padanya hanyalah cinta tak berbalas. Sebagai sisi gelap Zhang Xuelian, keberadaan Hua Wanru adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan Zhang Xuelian. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, aku cukup penasaran mengapa Zhang Xuelian tidak menekanmu secara langsung ketika dia menjadi dewa sejati. Karena dia tidak berani, kata Hua Wanru. Yang Chen berkata, apa yang harus aku takutkan? Hua Wanru menjawab dengan malas, seolah tak lagi takut pada Yang Chen, terkadang aku benar-benar kagum dengan kecantikan dan bakat Zhang Xuelian yang tak tertandingi. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, ia mencapai puncak dan menjadi ahli tingkat dewa sejati melalui pintu verifikasi Dao di lingkungan tanah leluhur kami. Bahkan aku, yang telah mencapai tahap demigod, akhirnya dikalahkan olehnya. Tapi apa gunanya? Ia tetap tak berani membunuhku. Karena jika aku mati, dia bukan lagi sang terpilih. Aku juga salah satu malapetaka dalam perjalanannya menjadi sang terpilih. Jika dia membunuhku, dia akan memilih untuk menghindari malapetaka ini, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi sang terpilih seumur hidupnya, jelasnya. Yang Chen mengerti. Dia tidak percaya bahwa Zhang Xuelian tidak akan membunuh Hua Wanru jika dia memiliki kesempatan. Memang, dulu Hua Wanru pernah dikalahkan oleh Zhang Xuelian sebelum mereka pergi ke Gunung Changxing dalam upaya mereka menjadi dewa. Zhang Xuelian kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewa dan pergi ke Gunung Changxing. Pada saat itu, jika Zhang Xuelian benar-benar menginginkannya, dia bisa saja membunuh Hua Wanru setelah mengalahkannya dan mengambil kesempatan untuk menjadi dewa. Dia tidak melakukannya karena pertimbangan ini. Dan alasan Hua Wanru begitu tidak bermoral sekarang juga karena ini, kan? Jadi, kalau dia tidak membunuhmu, dia tetap tidak bisa menjadi yang terpilih. Atau adakah cara untuk mengatasi kesulitan ini? Tanya Yang Chen. Hua Wanru tahu Yang Chen sedang mengujinya. Jika dia tidak menjelaskan dirinya dengan jelas, Yang Chen pasti akan membunuhnya. Hua Wanru berkata, sederhana saja. Selama kita bersatu kembali, dia bisa melewati kesengsaraan surgawi terakhir dan menjadi wanita terpilih. Kamu mungkin tidak akan memilih untuk bergabung dengannya lagi, balas Yang Chen. Hua Wanru menjawab dengan dingin, mungkin saja tidak. Jika aku benar-benar menyatu dengannya, siapa yang akan mendapatkan kembali kendali atas kepemilikan tubuh ini masih belum pasti. Jadi, apa kau benar-benar berpikir aku tidak mau menyatu dengannya lagi? Aku hanya tidak yakin untuk menggantikannya dan melahapnya. Tentu saja, jika aku ingin menyatu dengannya, aku harus bersedia melakukannya, jika tidak, proses penyatuan tidak akan pernah terlaksana. Kecuali suatu hari nanti, ketika waktu untuk mengatasi kesengsaraan telah berlalu, kita berdua akan binasa. Yang Chen menggertakkan giginya, jika kalian tidak pernah menang, apakah kalian akan memilih untuk binasa bersama? Yang Chen, jangan terlalu buruk sangka padaku. Hahaha, binasa bersama. Aku tidak akan sebodoh itu. Dia mungkin punya kesempatan bereinkarnasi jika mati, tapi kalau aku mati, aku benar-benar mati. Jangan pikir aku tidak mempertimbangkan untuk bersatu dengannya, aku hanya menunggu kesempatan. Jadi ingat, calon istrimu mungkin salah satu dari kita berdua. Kata Hua Wanru. Wajah Yang Chen menjadi gelap, tidak menyangka situasinya akan berkembang sejauh ini. Niscaya akan ada pertarungan terakhir antara Hua Wanru dan Zhang Xuelian, pertarungan di mana Hua Wanru tidak dapat ikut campur dan Zhang Xuelian tidak akan menolak. Apakah seperti yang dikatakan Hua Wanru, dia belum bisa yakin apakah Zhang Xuelian akan kalah. Memikirkan hal ini, sekilas niat membunuh muncul di mata Yang Chen. Hua Wanru tak kuasa menahan rasa takutnya, Yang Chen, aku tahu kau ingin membunuhku, tapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kalau kau berani membunuhku, kekasih kecilmu pasti akan celaka. Mendengar ini, niat membunuh Yang Chen berangsur-angsur mereda. Seperti yang dikatakan Hua Wanru, dia tidak dapat menghancurkan kesempatan Zhang Xuelian untuk menjadi yang terpilih. Hua Wanru menjadi lebih sombong karena ini, sekarang, bisakah kau melepaskanku? Yang Chen tidak berbicara. Mulut Hua Wanru melengkung ke atas, yakin bahwa Yang Chen tidak akan berani menyakitinya, dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba berkata, apakah aku bilang kau boleh pergi? Hua Wanru tersadar dan tiba-tiba merasakan niat Dao yang mencengangkan menekannya ke tanah seperti gunung. Apa yang kau lakukan? Hua Wanru tertahan oleh Dao Inten dan tak bisa bergerak. Ia menatap Yang Chen dengan marah dan kaget. Yang Chen berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tapi karena kau adalah sisi gelap Zhang Xuelian, kau juga bagian dari tunanganku. Jadi, kau harus memenuhi sebagian tanggung jawabnya. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen melangkah ke sisi Zhang Xuelian, meraihnya, dan merobek pakaian Hua Wanru. Hua Wanru panik dan berteriak, Yang Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Hahaha, apa yang ingin kulakukan? Hua Wanru, sampai di sini, kau masih bertanya apa yang ingin kulakukan? Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang ingin kulakukan.
Awalnya dia tidak bermaksud melakukan apapun pada Hua Wanru, tetapi karena Hua Wanru dan Zhang Suelian adalah orang yang sama, dia tidak bisa membunuhnya, jadi wajar saja, tidak perlu menunjukkan rasa hormat apapun pada niat daunya. Zhang Suelian adalah wanitanya. Sisi gelap Zhang Suelian juga adalah wanitanya, tidak ada yang salah dengan itu. Itu hanya sedikit lebih agresif dari biasanya. Tentu saja, dia tidak peduli apakah Hua Wanru menyetujuinya atau tidak. Hua Wanru akhirnya panik. Meskipun dia bukan orang bodoh, dia tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen. Dia berteriak dengan marah, "Yang Chen, hentikan. Hentikan sekarang juga." Mengapa Yang Chen berhenti? Melepas pakaian Hua Wanru, ia melangkah maju, merobek pakaiannya sendiri, dan berdiri telanjang di hadapan Hua Wanru. Kemarahan Yang Chen berubah menjadi keinginan, dan dia melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Hua Wanru. Hua Wanru tak percaya. Ia mencoba melawan, tetapi justru memicu amarah Yang Chen yang semakin mencengangkan. Kemudian, kesadarannya kabur dan dia pingsan. Setelah kultivasi ganda, keduanya telah menghabiskan banyak energi karena tuntutan timbal balik. Yang Chen baru saja memperlakukan Hua Wanru dengan sangat kasar, dan tentu saja konsumsi yang dikeluarkannya sangat besar. Begitu parahnya, Hua Wanru langsung pingsan setelah mereka berdua selesai. Bisakah kau menariknya sekarang? Hua Wanru terengah-engah. Tentu saja, jika kau mau membantuku, aku bisa membiarkanmu menggunakan tubuh ini beberapa kali lagi. Yang Chen mendorong Hua Wanru menjauh. Saat ini, Hua Wanru tidak marah. Setelah didorong oleh Yang Chen, ia bahkan tidak repot-repot berganti pakaian. Ia hanya menatap Yang Chen dengan saksama, menunggu jawabannya. Tubuhmu adalah milikku, tetapi untuk urusanmu dengan Zhang Suelian, aku tetap akan memilih untuk membantunya, kata Yang Chen. Wajah Hua Wanru berubah dingin, kau masih memilih wanita itu. Apa yang dia miliki yang lebih baik dariku? Aku hanya menyakitimu karena dia dulu. Kenapa kau harus bergantung padanya? Aku hanya sedikit lebih kejam darinya, apa itu membuatku tak tertahankan bagimu? Bukankah aku sudah cukup melayanimu dengan baik? Yang Chen mengeluarkan pakaian dari tas penyimpanannya dan memakainya. Menatap Hua Wanru yang tampak seperti orang kalah telak di tanah, ia berkata dengan suara berat, Hua Wanru, aku bisa memilih untuk melupakan semua yang telah kau lakukan untuk menyakitiku, tapi itu bukan satu-satunya hal yang telah kau lakukan. Tahukah kau kenapa kau selalu lebih buruk dibandingkan Zhang Suelian? Itu karena kau tak kenal lelah. Kau adalah sisi gelap Zhang Suelian, kau bisa melakukan segala macam kejahatan. Aku akan membiarkanmu lolos begitu saja setelah membunuh orang dan menyalakan api, tapi kau harus tahu batas kemampuanmu. Tapi, apakah kau benar-benar punya batas kemampuan? Hua Wanru, aku tidak akan membantu seseorang yang tidak punya dasar. Tubuh halus Hua Wanru bergetar, ekspresinya dingin, dan dia berbisik, Yang Chen. Yang Chen tidak banyak bicara, hanya dia menatap Hua Wanru. Hua Wanru terlalu menggoda baginya, ia harus pergi sekarang. Kalau tidak, ia tidak tahu berapa kali lagi ia akan kehilangan kendali. Dia tidak ingin berlama-lama dengan Hua Wanru, karena takut tergila-gila padanya dan melupakan janjinya dengan Zhang Suelian. Begitu saja, Yang Chen memilih pergi, sosoknya perlahan memudar. Adapun Hua Wanru, kata-kata Yang Chen masih terngiang dalam pikirannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memikirkan apa yang disebut batas bawah. Dia selalu percaya bahwa sebagai sisi gelap Zhang Suelian, dia tidak punya dasar dalam apapun yang dia lakukan. Setelah lama merenung, Hua Wanru masih belum dapat menemukan alasannya. Lupakan saja, jangan dipikirkan. Yang Chen, hehehe, kau pikir dengan menolakku sekali, semuanya berakhir. Aku belum menolak semuanya untukmu. Coba kulihat apakah aku akan hamil anakmu atau tidak. Aku tidak percaya kalau aku punya anakmu, kau masih akan memilih untuk membantu Zhang Suelian. Hua Wanru terkikik. Setelah itu, dia mencoba melakukan perhitungan. Pada saat yang sama, Yang Chen juga telah meninggalkan gua. Saat pergi, ia membawa semua tas penyimpanan dari Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun juga, daun hijau zamrud dan harta karun yang dibawa oleh makhluk-makhluk kuat ini merupakan hal yang paling penting baginya. Sekarang, kembali ke negeri dongeng giok, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, mengingat kejadian yang baru saja terjadi, rasanya masih seperti mimpi. Dia selalu tenang, dan tidak akan melakukan hal seperti itu secara impulsif. Tetapi jika dia tidak melakukannya saat itu, kebenciannya terhadap Hua Wanru tidak dapat dilampiaskan. Dan saat itu terjadi, sifat buah seorang pria akan lepas sepenuhnya, bahkan ia akan kehilangan kendali. Perlu ada penyelesaian antara dia dan Hua Wanru. Akan tetapi, cara penyelesaian ini membuatnya agak terpecah, penyelesaian ini kemungkinan akan membuat hubungan mereka makin rumit. Hua Wanru, seorang wanita yang telah terjerat dengannya dalam cara yang tak berujung, pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini, sesuatu yang bahkan tidak ia duga sebelumnya. Lupakan saja, jangan pikirkan ini dulu, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dia tangani. Untuk saat ini, dia akan mencari tempat untuk memilah-milah tas penyimpanan para dewa berkuasa itu.
Dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.